Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Informasi Manajemen dari Prodi Sistem Informasi yang mana yang beranggotakan Anugrah Muti Kumoro, Hayatun Nufus, kemudian ada Dini Andriani, ada Lesi Meliani, ada Aldini Pratama, dan Al-Kausar Maulana Ibnu Sabil. Kali ini kami akan melanjutkan mengenai diskusi mengenai penggunaan dari website dari Warung Gift Ika ini sendiri. Jadi pada diskusi sebelumnya kami telah mendiskusikan mengenai upgrade logo dari Warung Gift Ika tersendiri, kemudian penjelasan mengenai fitur-fitur pada website yang telah kami buat. Kemudian di sini kami juga telah mengganti atau merevisi dari logo yang telah kami buat sebelumnya, yaitu pada bagian nomor WA. Di sini kami sudah cantumkan WA bisnis dari Warung Givika itu sendiri. Kemudian pada pertemuan kali ini, kami akan mendiskusikan mengenai tata cara penggunaan dari penggunaan website yang telah kami buat. Yang mana yang ini kami akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan barang, menambahkan berita, dan lain sebagainya. Mungkin untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Dini Antiani. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara login ke halaman admin di website Warung Gift Ika. Pertama, kita masukkan URL-nya dengan URL yaitunya warunggiftika.transdevintowing.com/login. Maka akan masuk ke halaman seperti berikut ini, di mana admin akan melakukan login menggunakan email yang sudah di-set pada database dari website Warung Gift Ika ini, di mana email yang sudah kita buat itu yang pertama ada nifratama@gmail.com dengan passwordnya, dan kita bisa melakukan login. Baiklah, setelah kita melakukan login, maka akan muncul tampilan halaman admin pada website Warung Gift Ika, di mana di sini terdapat menu beranda, admin, produk, blog, sistem, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitunya Aldi Nifratama. Pada Aldi, disilakan. Oke, baik. Terima kasih Dini Andriani. Di sini saya akan menjelaskan dari sistem Warung Gift Ika di bagian admin. Nah, setelah kemarin kita menjelaskan bagaimana website ataupun laman dari website warunggiftika.com. Nah, sekarang kita akan menjelaskan dari fitur admin. Kalau kita lihat di pojok kanan atas itu ada ikon dari logo Warung Giftika, boleh diklik. Nah, jikalau kita klik itu ada menu profile dan juga logout. Nah, kita bisa logout dan saya melihat profile. Nah, di bagian admin itu ada menu di sidebar. Nah, di admin itu ada daftar admin. Daftar dari data-data admin. Nah, ini daftar admin. Jadi, di sini ada data-data dari admin. Jadi, jika owner atau ownernya sendiri itu Kak Ika, jika ingin memperkerjakan seseorang atau untuk menjadi di bagian admin itu bisa menambah akun. Oke, bisa ditunjukkan mungkin ditambah admin. Nah, jadi ditambah admin ini ada nama, email, dan juga password. Jadi bisa diklik namanya, ketika namanya misal Dini Andriani, emailnya, ya, dan juga passwordnya ya.
Oke. Jika kita klik simpan, maka admin baru berhasil ditambahkan. Oke, bisa dihapus saja untuk akun barunya. Mungkin bisa ditambahkan nanti oleh owner, yaitu Kak Ika sendiri. Oke. Untuk di menu produk, itu ada daftar produk ya. Jadi di daftar produk ini, nah itu yang ditampilkan di website yang kemarin kita jelaskan. Nah, jadi jika ingin memasukkan produk, bisa klik dari menu tambah produk di situ. Dan jika ingin menghapus, nah ya kita jelaskan fitur tambah produk dulu. Jadi bisa dipilih dari kategori produk, ada terlaris, terbaru, buket bunga, buket snacks, buket uang, buket planel, dan bisa kita lihat di pilihan menu. Contoh saja kita pilih kategori terbaru. Oke. Pilih kategori terbaru. Nama produknya, buket uang mungkin. Nah, keterangannya bisa diisi keterangan secara singkat gitu. Jadi buket uang ini buket yang terbuat dari uang, misal gitu. Nah, baru di deskripsi yaitu penjelasan tentang produk secara detail. Produk ini bahannya dari apa saja, tahannya berapa lama, mungkin bisa ditambahkan upaya untuk membuat itu bagaimana, terus bahan-bahannya diekspor dari mana, mungkin bisa dijelaskan secara detail. Mungkin untuk contoh saja, kita deskripsikan secara singkat saja. Baru nanti ini ada link. Nah, jadi link ini, kita masukkan link shopee.co.id. Sebenarnya kita bisa buka dari link melalui Shopee. Jadi nanti kita arahkan di Shopee itu, dia website Shopee, arahkan dari produk mana yang ingin kita inputkan. Jadi, nah di bagian URL-nya kita salin, lalu kita copy di bagian link. Nah, untuk harga sendiri bisa kita tentukan harganya berapa. Bisa 100.000, 200.000, sampai 1 juta juga boleh. 1 miliar juga boleh. Nah, untuk status di sini tuh untuk menandakan bahwasanya website produk ini tuh ready atau stok habis atau gimana keterangannya gitu. Atau sold out atau bisa dipesan, mungkin gratis ongkir mungkin. Oke, di bagian gambar boleh dipilih gambar mana mungkin ingin diinputkan. Di bagian pilih file. Nah, boleh diklik simpan mungkin. Oke, produk baru berhasil ditambahkan. Jadi bisa kita lihat di bagian mana tadi? Nah, itu ya bukit uang yang baru sudah ditambahkan. Terus mungkin nanti produk ini sudah tidak tersedia lagi, bisa dihapus mungkin produknya, ataupun ya dihapus produknya. Ya, mungkin bisa dihapus. Ya, berhasil dihapus. Dan juga itu ada fitur edit dari produk. Mungkin ada yang ingin diedit dari harga, mungkin dari deskripsi, mungkin dari keterangan. Bisa kita edit di sini. Ya. Nah, ya itu mungkin bisa diedit di situ. Nah, oke, lanjut kita ke fitur dari blog. Nah, bisa kita lihat daftar blog yang kita buat tadi.
Nah, tadi teman kami, tadi salah satu dari teman kami sudah mencoba untuk menulis salah satu berita. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini kita contohkan untuk menulis satu berita lagi ya. Bisa diklik tambah blok. Nah, di bagian tambah blok itu kita masukkan judul besar ini. Judul besar dari bloknya. Mungkin viral 25, mungkin terserah sih judulnya mau apa saja. Ini kan sebagai contoh juga. Warung Gip Ika mengadakan giveaway mungkin. Nah, penulisnya bisa tulis penulisnya siapa, juga gambar. Deskripsinya ya sama seperti produk tadi. Untuk bagian deskripsi ini itu yang mendeskripsikan dari blog tersebut secara singkat. Mungkin 12 Warung Giptika akan mengadakan giveaway mungkin atau mengadakan diskon 50%. Nah, barulah di bagian isi itu akan dijelaskan secara detail. Nah, itu tulisannya juga bisa ditebalkan atau dimiringkan atau digarisi dan lain sebagainya itu. Seperti menulis di Word ya. Nah, kalau sudah, boleh kita lanjut ke klik simpan. Oke, kalau sudah disimpan, nah blok baru berhasil ditambahkan. Nah, itu ada fitur hapus blok dan jadi kalau beritanya pengen kita hapus juga bisa kita hapus itu. Nah, selanjutnya masuk ke menu yang terakhir ya, yaitu sistem. Sistem ini ada kontak masuk, testimoni, dan kontak WA. Jadi kita masuk ke kontak masuk dulu ya. Di bagian kontak masuk. Nah, di bagian kontak masuk, ini masih kosong karena belum ada yang mengirimkan ataupun mengirim pesan ke sistem gitu. Jadi masih kosong. Fitur testimoni bisa diklik. Nah ya, jadi di bagian testimoni ini itu ada tambah blok, hapus banyak, mungkin ini nanti bakal kita rubah ya, jadi nama tambah bloknya mungkin kita ganti nanti ya, jadi testimoni tambah testimoni dan juga itu data-data testimoni mungkin. Itu mungkin kesalahan yang kelalaian nanti mungkin kurang teliti. Nah, jadi langsung saja di bagian tambah testimoni itu bisa menambah testimoni, boleh dicontohkan untuk tambah testimoni, mau bagian blog, tambah testimoni. Nah, boleh kembali ke sistem tadi yang bagian admin. Ya, boleh kita tambahkan satu testimoni mungkin, tambah satu testimoni, bebas sih. Nah, jadi nama ini nama dari yang melakukan testimoni mungkin. Bisa contoh saja Dini Antiani, jabatannya sebagai apa, mungkin mahasiswa, dan pekerjaan atau perusahaan itu Universitas Jambi mungkin. Universitas Jambi, nah baru kita isi gambarnya mungkin. Dipilih gambarnya, nah baru nanti diisi testi, boleh disampaikan pendapatnya apa saja. Ya. Oke, klik simpan. Nah, bisa kita lihat di website
jumlah testimoninya juga bertambah gitu. Boleh diperlihatkan. Ya di bagian testimoni itu ada di bagian bawah ya. Di bagian bawah. Nah, itu ada di bagian testimoni. Jadi itu ada Dini Andriani ya. Jadi yang kemarin kan cuma satu ya. Jadi sekarang ada 2 yang testimoni. Oke. Nah ya itu. Oke, mungkin kita bisa lanjut untuk fitur terakhir, itu kontak WA. Jadi kontak WA ini, ya, ini kontak WA yang cuma bisa diedit. Karena kenapa? Di bagian website itu WA-nya cuma satu gitu. Ownernya pasti juga satu. Jadi si admin cuma boleh mengedit dari kontak WA. Mungkin boleh dicontohkan untuk diedit mungkin. Ya. Mungkin nomor 9 bisa diganti 8 mungkin. Ya, ya mungkin simpan. Oke, berubah juga datanya. Juga boleh dilihat lagi di fitur kontak masuk. Di bagian sistemnya kontak masuk. Nah, ini ada 2 nih pesan masuk. Ada yang dari Dini Andriani, ini contoh tadi. Ada yang dari atas nama Aldi. Nanti terserah sih kita mau balasnya via email atau kita bisa menghubungi via email atau bagaimana. Dan bisa logout sekarang. Di bagian pojok kanan atas bisa logout. Ya. Kalau kita klik logout, maka kita akan diarahkan ke halaman login kembali. Nah, mungkin itu saja penjelasan bagian admin. Untuk penyerahan email dan password untuk login ke admin, mungkin nanti kami bakal serahkan via WA ke kakak ya, ke Kak Ika. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baiklah. Jadi itulah kurang lebih dari penjelasan mengenai fitur-fitur dari panel admin ya teman-teman. Jadi mungkin untuk kakak gimana kak tanggapannya atau ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Terima kasih. Kakak rasa penjelasannya cukup bagus dan sudah bisa dipahami. Mungkin tidak ada pertanyaan. Langsung boleh lanjut saja. Oke, terima kasih kepada kakak. Jadi mungkin untuk pengembangan dari website ini sendiri, mungkin akan dikembalikan kepada owner dari warung GVK ini sendiri ya teman-teman. Mungkin nanti akan setiap sistem pasti ada namanya upgrade dan maintenance-nya teman-teman. Mungkin kalau sudah cukup, di sini kita bisa lihat tampilan website yang telah kami buat sebelumnya. Jadi pada bagian tadi adalah pada penjelasan pada bagian fitur-fitur yang ada di panel admin. Jadi ini websitenya. Mungkin kalau cukup pertemuan kita kali ini bisa kita akhiri. Saya mewakili teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan penjelasan kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.